Investor Milenial. Apa kabar nih? Semoga tetap dalam keadaan baik, sehat, dan selalu semangat setiap harinya. Nah, kali ini aku, Herdianti Putri Muasaroh, ditemani dengan partner-partner investor milenial di sini. Ada Mas Muhyiddin. Halo. Ada Mas Falih. Halo. Nah, di sini kita akan ngobrol seputar dunia investasi yang lagi booming-boomingnya di kalangan milenial. Apalagi pasti di waktu pandemi gini, banyak yang bingung mau usaha apa, ataupun bingung menentukan bisnis supaya dapat cuan. Nah, sekarang nggak perlu lagi bingung untuk cari jalan keluar. Ada jalan keluar yang mudah dan pastinya dapat ilmu sekalian tips-tips buat dapat cuan. Nah, di episode kali ini, kita akan mengupas secara tuntas mulai dari definisi pasar modal dan investasi itu sendiri, sampai pada bagaimana cara kita berinvestasi yang mudah dan pastinya aman. Yuk, simak terus ulasannya bersama partner-partner investor milenial kita di podcast KSPM IAIN Kudus. Nah, kita langsung aja ya. Nah, pasti kita itu udah nggak asing lagi kan yang namanya investasi. Tapi kemarin-kemarin tuh ada yang bingung dan tanya, di mana investasi yang aman, tepat, dan yang pastinya halal, no haram-haram. Jadi, tenang aja, ada solusinya. Nggak usah bingung-bingung. Kali ini, KSPM IAIN Kudus bakal sharing-sharing mengenai pasar modal syariah. Jadi, apa sih pasar modal syariah itu? Sebelum kita terjun ke dunia investasi, yuk simak pembahasan kami di podcast KSPM IAIN Kudus. Aku mau langsung tanya nih ke partner aku di sini. Jadi apa sih pasar modal itu dan kenapa ada juga pasar modal syariah? Apa sih yang jadi perbedaan di antara keduanya? Dari Mas Muhyiddin mungkin bisa memulai? Oke. Pasar modal itu pada dasarnya sama dengan pasar pada umumnya. Kalau pada pasar umumnya itu pengertiannya tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, kalau pada pasar modal itu juga sama, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Namun perbedaannya ada pada barang yang diperjualbelikan. Kalau di pasar pada umumnya itu yang diperjualbelikan itu seperti pakaian, terus baju, terus ada makanan dan lain-lain. Nah, kalau di pasar modal itu yang diperjualbelikan berupa surat berharga dari perusahaan ataupun dari pemerintah. Nah, terus apa bedanya dari pasar modal dengan pasar modal syariah? Nah, kalau pasar modal syariah ini basisnya itu menggunakan landasan syariah. Nah, kalau di Indonesia ketentuan pada pasar modal syariah itu sudah ada. Salah satunya dikeluarkannya fatwa dari DSN MUI. Kemudian juga ada Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang OJK itu sendiri. Oke, jadi pasti udah terjamin halal ya kalau kayak gitu untuk investasi di pasar modal syariah. Nah, kalau di pasar modal syariah itu ada produk atau efek syariah yang diperjualbelikan atau tidak? Kira-kira apa aja efeknya? Dari Mas Fali mungkin? Nah, jadi produk atau efek syariah yang diperjualbelikan di pasar modal syariah itu ada banyak macamnya. Ada yang namanya saham syariah, di mana yang secara konsep saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena saham merupakan bukti penyertaan modal pada perusahaan dan investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen dan capital gain. Namun perlu diingat bahwa tidak semua saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Oke, semua saham tidak bisa dikategorikan sebagai saham syariah. Terus yang menjadikan saham itu menjadi saham syariah itu apa? Ada kriteria atau ketentuan khususnya? Suatu saham itu dapat dikatakan sebagai saham syariah itu dapat dikarenakan dua sebab. Yang pertama, saham itu diterbitkan oleh perusahaan yang secara aktif mendeklarasikan dirinya sebagai perusahaan syariah, sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya. Kemudian yang kedua, saham itu diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan dirinya itu sebagai perusahaan syariah, namun perusahaan tersebut memenuhi kriteria sesuai syariah.
sehingga sahamnya itu dimasukkan ke dalam golongan saham syariah oleh OJK ataupun pihak penerbit lainnya. Oke, ada dua itu ya. Ada tambahan atau tidak untuk saham menjadi saham syariah? Nah, ada tambahan nih mengenai kriteria saham yang tidak menyatakan kegiatan usaha sesuai syariah, tapi tetap masuk di daftar efek syariah, yang mana saham syariah perusahaan penerbit tersebut memenuhi dua kriteria. Kriteria yang pertama yaitu mengenai kegiatan usahanya, di mana kegiatan usaha perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun kriteria yang kedua yaitu mengenai rasio keuangannya, yang terdiri atas rasio utang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan yang tidak lebih dari 45%, rasio pendapat non-halal terhadap total pendapatan yang tidak lebih dari 10%, begitu. Nah, dengan terpenuhnya kriteria tadi, saham tersebut akan dimasukkan dari daftar efek syariah atau DES. DES tersebut dapat diterbitkan OJK atau pihak penerbit DES. OJK secara periodik menerbitkan DES secara 2 kali dalam setahun, yaitu pada akhir bulan Mei dan akhir bulan November. Oke, jadi ada beberapa kriteria agar saham itu bisa menjadi saham syariah ya. Oke. Nah, kalau produknya atau efeknya syariah itu apa aja selain tadi itu? Oke, tadi kan udah dijelasin di awal salah satu produk syariah dari pasar modal syariah itu saham. Kemudian ada lagi nih beberapa. Ada yang namanya reksadana syariah, ada lagi yang namanya suku atau obligasi syariah, kemudian ada lagi namanya IBE syariah atau efek beragam aset syariah. Terus ada lagi nih yang baru produk dari pasar modal syariah namanya ETF. ETF ini pada dasarnya itu sama kayak reksadana, cuma dia diperjualbelikan seperti saham. Oke, ternyata banyak ya produk dari pasar modal syariah. Ada saham, sukuk, reksadana, EBA, syariah atau IBF itu tadi. Nah, tinggal kita milih yang pas dan cocok dengan tujuan investasi kita. Nah, setelah tahu produk-produk atau efek di pasar modal syariah, kira-kira ada atau tidak layanan untuk berinvestasi di pasar modal syariah? Apa kita harus langsung ketemu sama emitennya, sama perusahaannya, kayak gitu? Kira-kira itu ribet apa enggak untuk melakukan investasi di pasar modal syariah? Ya, saat ini di pasar modal syariah membuka layanan syariah secara online, yakni bernama Sistem Online Trading Syariah atau SOTS. Jadi sistem ini memungkinkan investor untuk menjual dan membeli saham syariah secara online. Jadi investor tidak usah datang langsung ke perusahaannya. Dan dalam sistem ini, investor tidak dimungkinkan untuk melakukan transaksi yang dilarang, seperti margin trading berbasis riba maupun short selling. Jadi kami pertegas lagi bahwa berinvestasi di pasar modal syariah sangatlah mudah. Investor juga dapat membeli produk syariah di tempat yang menyediakan produk syariah, yakni seperti perusahaan efek, bank, kantor pos, maupun pegadaian. Transaksinya pun bisa dilakukan secara manual maupun online. Investor dapat melakukan transaksi melalui fasilitas auto debit. Dan investasi sangat terjangkau, yakni bisa dimulai dari Rp100.000. Namun demikian, investasi di pasar modal juga memiliki potensi risiko, sehingga investor perlu memahami dan mengelola risiko tersebut. Wah, ternyata mudah ya buat investasi di pasar modal syariah. Kita nggak perlu lagi ketemu langsung sama emiten atau perusahaannya, karena udah ada sistem online. Oke, itu tadi adalah pembahasan kita mengenai pasar modal dengan partner investor kita. Nah, pasti udah tahu dong dari penjelasan itu tadi, apa itu pasar modal, investasi, dan bagaimana cara kita buat investasi yang aman dan mudah. Nah, di sini aku bakal ngejelasin lagi nih secara singkat apa itu pasar modal dan investasi. Nah, jadi pasar modal merupakan tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten, di mana investor itu berperan sebagai pihak yang memiliki dana, sedangkan emiten berperan sebagai badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Ternyata
Selain pasar modal yang kita kenal selama ini, ada juga yang namanya pasar modal syariah, yang mana mekanisme pelaksanaannya berprinsip pada ketentuan-ketentuan syariah dan diawasi oleh Badan Pengawas Syariah. Bagi kalian, para investor, terutama bagi yang mengedepankan kehalalannya dalam berinvestasi, bisa nih memilih untuk berinvestasi di pasar modal syariah, yang mana jenis efek atau produk yang diperjualbelikan di pasar modal syariah berpegang teguh pada prinsip syariah dan terlepas dari jual beli yang diharamkan dalam Islam. Oh iya, buat kalian yang ingin berinvestasi di pasar modal syariah, sekarang sudah tersedia layanan sistem online trading syariah atau SOTS, di mana sistem ini memungkinkan investor untuk menjual dan membeli saham syariah secara online. Jadi tidak usah datang langsung ke perusahaannya. Dan karena sistem ini berbasis syariah, maka tidak perlu khawatir dengan adanya prinsip riba goror. Nggak usah lagi untuk khawatir dengan yang namanya maisir, dijamin aman dan halal deh pokoknya. Nah, tapi sekali lagi harus diingat bahwa yang namanya investasi itu pasti akan menemukan yang namanya risiko. Jadi kalian harus sebijak-bijaknya memahami dan tahu cara mengelola risiko tersebut. Sekarang udah paham kan ya mau investasi kemana dan di mana? Tinggal kita sebagai investor milenial untuk bisa memilih mana yang lebih bermanfaat buat kita. Nah, buat kalian calon investor milenial, yuk sekarang mulai nabung buat investasi. Siapa tahu kan 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita bisa jadi investor yang besar dan sukses. Amin. Oke, sampai di sini dulu kita ngobrol tentang pasar modal dan investasi untuk episode kali ini. Terima kasih kepada para pendengar yang sangat antusias untuk mendengarkan podcast kami. Terima kasih juga buat partner-partner investor milenial di sini yang udah mau berbagi ilmunya. Buat kalian yang pengen lebih update episode-episode kami selanjutnya, bisa follow up dan stay connected pada channel podcast kami di YouTube KSPM IAIN Kudus. Bisa juga melalui akun Instagram kami di @KSPM IAIN Kudus. Nah, di situ ada pemberitahuan selanjutnya. Nah, sekian podcast dari kami dan sampai jumpa lagi di episode kami selanjutnya yang pastinya menarik buat kalian para investor milenial semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.